Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyari Pasada, nomor BP 21108520017. Pada kesempatan seminar hasil saat ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul DAES sebagai Norm Entrepreneur terhadap komunitas Muslim dalam dinamika struktur internasional. Penelitian saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing, yaitu pertama adalah Dr. Firdaus Setyaka, SIP MSI, dan Zulkifli Harza, SIP MSOP SC. Para akademisi telah mendorong pentingnya penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari kawasan non-barat. Norma-norma ini biasanya disebarkan oleh aktor yang dikenal dengan sebutan norm entrepreneur. Norm entrepreneur adalah aktor, baik individu, kelompok maupun negara yang berusaha mendorong perubahan norma yang berlaku di masyarakat atau dalam hubungan internasional. Berbagai akademisi seperti Jeffrey Sachs, Coles, Brooks, Betiza, Dionigi, dan Dunford mengkritik bahwa norm entrepreneur seringkali digambarkan sebagai aktor yang secara etis baik dan layak dihormati karena dianggap mendorong perubahan yang positif. Oleh karena itu, Carmen Wunderlich mengatakan bahwa dalam kajian mengenai norma saat ini, terdapat a bias toward feel-good norm entrepreneurship. Wunderlich menggunakan istilah prototypical norm entrepreneur untuk menyebut pemahaman dan aktor di dalam kerangka liberal barat tersebut dan menggambarkan norm entrepreneurship di luar kerangka itu sebagai unkonvensional. Bias dalam memahami konsep norm entrepreneur seringkali membuat penelitian berfokus pada aktor yang dianggap membawa nilai moral universal. Namun, pendekatan pendekatan seperti ini mengabaikan kemungkinan bahwa aktor yang menyebarkan norma tertentu tidak selalu bertindak atas dasar nilai moral yang diterima secara luas. Kelompok seperti Daesh dapat menjadi contoh menarik dari bagaimana norma dapat disebarluaskan oleh aktor yang berada di luar kerangka prototipikal norm entrepreneur. Dewasa ini kelompok transnasional yang paling sering diberitakan dan dimusuhi oleh komunitas internasional adalah Daesh. Daesh yang juga dikenal dengan nama Negara Islam, IS, ISIS atau ISIL adalah organisasi jihad berbasis Timur Tengah yang memiliki jaringan internasional. Daesh itu sendiri merupakan singkatan dari bahasa Arab Negara Islam atau Islamic State yang dalam bahasa Arab disebut dengan nama Daulah al-Islamiyah atau Daesh. Daesh memiliki visi untuk mendirikan sebuah negara khilafah yang diatur dengan hukum Islam, hukum syariah. Deklarasi kekhilafan Daesh ini memicu berbagai reaksi dalam komunitas internasional. Pada tahun 2015, Amerika Serikat memimpin operasi militer besar-besaran yang berhasil melemahkan kekuatan Daesh. Pada akhir tahun 2017, kelompok tersebut telah kehilangan 55% wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dan pada tahun 2018, Donald Trump mengumumkan kemenangan atas Daesh dan menyatakan bahwa kelompok tersebut telah dikalahkan. Daesh sebagai kelompok non-negara telah memberikan pengaruh besar dalam upayanya untuk menggoyahkan struktur dan tatanan normatif internasional. Meskipun metode yang mereka gunakan bertentangan dengan norma yang umum diterima secara global, mereka telah mempengaruhi wacana politik internasional. Dengan menantang norma-norma yang ada, Daesh telah mempromosikan bentuk pemerintahan dan ideologi berbasis Islam yang mengubah cara berbagai pihak atau beberapa pihak memandang tatanan dunia. Meskipun tidak berasal dari lingkungan liberal dan tidak membawa nilai-nilai universal yang lazim dikaitkan dengan norm entrepreneurship, Daesh menunjukkan kapasitas untuk mempengaruhi dinamika normatif tingkat regional dan global. Untuk benar-benar memahami dinamika norma dan menghindari bias, tidak bisa hanya melihatnya dari sisi positif atau yang dianggap baik oleh sebagian orang saja. Perlu untuk melihat pandangan dari sisi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok seperti Daesh yang memiliki cara berpikir dan norma yang sangat berbeda dengan tatanan dunia liberal saat ini. Oleh karena itu, adapun dari rumusan tersebut dapat diformulasikan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah Daesh bertindak sebagai norm entrepreneur dalam jenis tertentu terhadap komunitas Muslim dalam dinamika struktur internasional? Uh, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Daesh dapat dipahami sebagai norm entrepreneur dalam konteks hubungan internasional dengan menganalisis bagaimana kelompok ini membentuk, menyebarkan, dan membingkai norma-norma tertentu yang ditunjukkan kepada komunitas Muslim atau umat. Adapun manfaat penelitian ini
terbagi menjadi dua, yaitu secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab diskusi mengenai kemungkinan aktor unkonvensional bertindak sebagai non-entrepreneur. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kajian norma dalam ilmu hubungan internasional yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya di masa depannya. Studi pustaka dalam penelitian ini tulis menggunakan 5 studi pustaka, yaitu pertama ada ISIS, Its History, Ideology, and Psychology oleh Katarzyna Jasko dan kawan-kawan. The Reason Behind the Rise of ISIS, an Analytical Perspective oleh Amer Ababakar. ISIS and Sectarianism as a Result of Meltdown of Regional Order in the Middle East oleh Keiko Sakai. The ISIS Model and Its Influence over Global Terrorism oleh Mahmud Cengiz, dan Is ISIS a State? The Status of Statehood in the Age of Terror oleh Noah Novogrodsky. Inmore dan Sicking mengatakan bahwa there is a general agreement on the definition of norm as standard appropriate behavior for action with a given identity. Norma berfungsi sebagai pedoman yang menentukan bagaimana suatu aktor seperti negara, organisasi, atau individu seharusnya bertindak berdasarkan identitas atau karakteristik yang mereka miliki. Namun, ada perdebatan mengenai dilema moral dalam norma. Martha Kinmore pada tahun 1996 menegaskan bahwa tidak ada norma sosial yang secara otomatis dapat dianggap baik. Lodge berpendapat bahwa tidak semua norma berhubungan dengan moral atau etika. Crook dan Crew berpendapat bahwa norma merupakan sesuatu yang terus berkembang atau work in progress, bukan sebagai aturan yang sudah selesai dan tidak bisa berubah. Kendati tidak dapat ditentukan baik tidaknya suatu norma, diskusi yang telah dilakukan oleh akademisi menunjukkan bahwa norma itu bersifat relatif, subjektif, dan dinamis. Salah satu konsep penting dalam studi tentang norma dalam hubungan internasional adalah norm entrepreneur. Norm entrepreneur adalah individu atau kelompok yang secara aktif mempromosikan, menyebarkan, dan melembagakan norma baru untuk mengubah perilaku dalam masyarakat. Sejarah konsep norm entrepreneur dalam HI sendiri telah berkembang seiring waktu. Pada tahun 1998, Kilmore dan Sicking memperkenalkan konsep norm entrepreneur dalam kajian HI. Contoh norm entrepreneur menurut Kilmore dan Sicking termasuk Henry Dunant dari ICRC dan Emmeline Pankhurst atau dia dikenal sebagai pejuang hak asasi perempuan. Konsep ini berkembang lebih lanjut pada tahun 2015 ketika Alan Bloomfield memperkenalkan konsep norm entrepreneurs, yaitu pihak yang menentang perubahan norma internasional dengan contoh Rusia dan Tiongkok yang menentang norma responsibility to protect atau R2P. Norm entrepreneur berusaha meyakinkan pihak lain seperti negara, organisasi internasional, atau masyarakat sipil bahwa aturan atau nilai yang mereka usulkan itu penting secara moral dan bermanfaat secara praktis. Untuk mencapai tujuan ini, mereka melakukan berbagai cara seperti melobi, mengampanyekan ide dari dukungan, dan mencoba masukkan gagasan mereka ke dalam agenda politik resmi. Dalam upaya tersebut, mereka memakai berbagai strategi, seperti menggunakan ucapan dan tindakan, seperti melalui ucapan, membujuk lewat argumen, berdiskusi secara terbuka, menggunakan keahlian, memberi tekanan sosial, bahkan kadang-kadang menggunakan cara negatif untuk melemahkan penentang. Norm entrepreneur sering digunakan untuk menyebut aktor-aktor norma liberal barat. Wunderlich menyebut penyematan seperti itu sebagai prototypical norm entrepreneur atau feel good norm entrepreneurship. Sebaliknya, Wunderlich menggunakan istilah unconventional atau unorthodox untuk membedakan aktor-aktor norm entrepreneur yang di luar dari kerangka tersebut. Wunderlich juga membagi norm entrepreneurship menjadi dua jenis, yaitu reformis dan revolusioner. Norm entrepreneur reformis mendukung tatanan norma yang ada dan berupaya memperbaikinya agar lebih efektif atau kembali ke makna aslinya tanpa menggulingkan sistem yang ada. Sebaliknya, norm entrepreneur revolusioner tidak puas dengan perubahan reformis dan berusaha menggulingkan tatanan yang ada untuk menciptakan sistem baru yang lebih adil. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis akan menggambarkan secara detail berbagai permasalahan, proses serta hubungan antara subjek penelitian dan fokus utama yang diteliti. Untuk penelitian ini, penulis menetapkan batasan penelitian pada komunitas Muslim dari tahun 2014 hingga 2019, masa-masa puncak kejayaan Daesh. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok Daesh sebagai aktor non-negara yang beroperasi lintas batas negara. Tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat sistem internasional atau international systemic level, dengan memusatkan perhatian pada bagaimana Daesh sebagai aktor non-negara berinteraksi dengan komunitas Muslim dan terlibat dalam dinamika struktur global.
Untuk teknik pengumpulan data, untuk data dikumpulkan dari berbagai sumber sumber sekunder menggunakan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari sumber-sumber relevan seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, artikel media, serta dokumen dan publikasi resmi dari DAES, termasuk yang paling penting adalah majalah Dabik dan majalah Rumia, majalah yang diproduksi oleh DAES. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil akan difokuskan pada identifikasi dan interpretasi terhadap narasi-narasi normatif yang dibangun oleh Daesh, serta dikaji dalam kerangka teoritis non-entrepreneur sebagaimana dikembangkan dalam literatur hubungan internasional. Sistematika penulisan skripsi ini yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 membangun pengaruh sejarah struktur dan keyakinan Daesh, bab 3 Daesh dan Daesh di arena internasional, bab 4 Daesh sebagai non-entrepreneur, dan bab 5 penutup. Kita lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu bab 2 membangun pengaruh, sejarah, struktur, dan keyakinan sejarah dan profil Daesh. Munculnya Daesh berasal dari beberapa peristiwa dan struktur yang saling berhubungan. Untuk memahami apa yang mendorong terbentuknya Daesh, kita bisa melihat kembali ke masa yang dianggap sebagai awal mula jihadisme global. Pervez Hodiboy, ilmuwan Islam dari Pakistan, menyebut bahwa semua ini berakar dari peristiwa di Afghanistan tahun 1980-an. Pada akhir tahun 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan untuk membantu rezim komunis Afghanistan melawan pemberontakan kelompok Islamis. Kelompok yang dikenal dengan sebutan Mujahidin ini mendeklarasikan jihad terhadap Uni Soviet dan rezim komunis Afghanistan. Perang di Afghanistan menarik simpati komunitas internasional, khususnya Muslim, sehingga berbagai relawan Muslim dari belahan dunia datang ke Afghanistan untuk membantu perjuangan saudara seiman. Amerika Serikat menariknya di sini mendukung jihad di Afghanistan pada tahun 80-an sebagai strategi untuk melawan Uni Soviet. AS, Amerika Serikat melalui CIA memberikan dana, senjata, dan pelatihan kepada mujahidin, serta mendorong negara-negara Arab untuk turut serta. Relawan dari berbagai negara Muslim direkrut tanpa seleksi ketat. Osama bin Laden adalah salah satu relawan awal yang kemudian membentuk jaringan rekrutmen pejuang asing bersama dengan Ayman al-Zawahiri, orang Mesir pertama yang datang ke Afghanistan. Setelah Soviet mundur, para mujahidin ini menjadi bangga bahwa mereka telah berhasil mengalahkan Soviet, sehingga mereka membentuk organisasi Al-Qaeda pada tahun 1998, yang tujuannya menjadi organisasi jihad global pertama yang bertujuan untuk sebagai garda terdepan dari gerakan jihad. Di bawah perlindungan Taliban, Al-Qaeda mendirikan markas di Kandahar dan melatih jihadis dari berbagai negara. Dulu dipuji sebagai pahlawan oleh AS, kini banyak pemimpin mujahidin dianggap sebagai teroris. Yang kedua adalah keruntuhan negara Irak. Sebelum 2003, Irak diperintah oleh Saddam Hussein dan Partai Baath yang berkuasa secara absolut sejak tahun 1968. Pada tahun 2003, Amerika Serikat menginvasi Irak dengan alasan kepemilikan senjata pemusnah massal dan dituduh bahwa Saddam Hussein memiliki jaringan dengan Osama bin Laden. Walaupun alasan itu tidak ada bukti yang pastinya, bukti jelasnya. Invasi ini menggulingkan Saddam, namun justru menyebabkan kehancuran institusi negara. Kebijakan debaatifikasi dan pembubaran militer Irak membuat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan dan identitas, memicu kekacauan sosial. Masyarakat Irak terjerumus dalam ketidakstabilan, kekerasan, dan konflik sektarian. Di tengah kekacauan ini muncul Abu Musab al-Zarqawi, seorang militan Yordania yang membentuk kelompok Jamaat al-Tauhid wal Jihad. Kelompok ini kemudian bergabung dengan Al-Qaeda dan menjadi Al-Qaeda di Irak atau AKI, merupakan cabangnya dari Al-Qaeda. Zarqawi ini sangat membenci Syiah. Jadi Zarqawi memicu konflik antar agama, antar sektarian, antara Sunni dan Syiah dengan menyerang warga Syiah, terutama lewat serangan besar seperti pemboman Masjid Al-Askari pada tahun 2006 yang memicu perang saudara Irak. Setelah Zarqawi tewas, AKI bertransformasi menjadi ISI atau Islamic State in Iraq di bawah Abu Omar al-Baghdadi. Namun kekerasan mereka terhadap sesama Muslim membuat banyak warga Sunni berpaling dan mendukung AS dalam gerakan Sawa yang sehingga melemahkan ISI itu sendiri. Pada tahun 2010,
seorang bernama Abu Bakar al-Baghdadi mengambil alih kepemimpinan ISI. Dia adalah mantan tahanan pernah ditahan oleh Amerika Serikat di Camp Bucca yang menjadi tempat radikalisasi dan jaringan militan. Dari sini, Baghdadi membangun kekuatan yang kelak melahirkan Daesh atau ISIS, menjadikan kehancuran Irak pasca invasi sebagai fondasi bagi kebangkitan salah satu kelompok ekstrem paling brutal abad ke-21. Saat perang Irak terjadi, banyak pejuang asing masuk lewat Suriah. Pemerintah Suriah di bawah Bashar al-Assad sengaja mengirim para militan ke Irak, membuang mereka ke Irak untuk ya sehingga jaringan ini tetap hidup meski perang mereda. Tahun 2011 Arab Spring sampai di Suriah, rakyat mulai berdemo secara damai, tapi pemerintah Bashar al-Assad membalas dengan kekerasan. Assad juga membebaskan kembali menggunakan strategi tadi, membebaskan para ekstremis dari penjara untuk membuat kerusuhan, sehingga dia punya justifikasi untuk membantai para demonstran. Akibatnya protes ini berubah jadi perang sipil, melahirkan perang sipil Suriah. Kelompok ISI melihat peluang dan mengirim salah satu anggotanya, Abu Muhammad al-Jolani, Ahmad al-Sarraj, sekarang dikenal Presiden Suriah, ke Suriah. Ia membentuk kelompok baru yang bernama Jabhat al-Nusra. Awalnya mereka melakukan melakukan apa yang disuruh ISIS, serangan brutal, tapi lama-kelamaan mereka mulai beraliansi dengan pemberontak lokal dan menghindari serangan ke warga sipil. Namun, pemimpin ISI, Abu Bakar al-Baghdadi, ingin al-Nusra bergabung sepenuhnya dengan ISI dan mendirikan kekhalifahan yang mencakup Irak dan Suriah. Jolani menolak, sehingga akibatnya terjadi perpecahan besar. Al-Qaeda pun ikut marah dan memutus hubungan dengan ISIS atau ISI. Sementara itu ISIS semakin kuat, mereka bersama dengan bekas tentara Saddam Hussein yang mereka berhasil merebut kota-kota besar di Irak termasuk Mosul. Tentara Irak yang saat itu sedang tidak terkejut, jadi panik dan kabur sehingga meninggalkan banyak senjata dan kendaraan militer yang kemudian diambil alih oleh Daesh, oleh ISIS. Pada 29 Juni 2014, ISIS mendeklarasikan berdirinya negara Islam dan menyebut Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah atau pemimpin seluruh Muslim. Mereka menghapus nama IS, nama Irak dan Syria di dalam namanya menjadi Islamic State saja atau Daulah al-Islamiyah, negara Islam saja. Anda mereka tidak ingin bahwa negara ini, bahwa organisasi mereka bukan di Irak dan Syria saja. Mereka ingin supaya organisasi mereka bersifat global seluruh dunia. Deklarasi ini mengejutkan dunia dan memecah belah kelompok jihad. Sebagian menolak untuk bergabung dengan Daesh, tapi banyak juga yang mendukung karena melihat kekuatan militer Daesh yang mengesankan. Daesh punya struktur organisasi yang sangat rapi, mirip dengan sebuah negara. Mereka tidak seperti kelompok teroris yang biasanya longgar dan sembunyi-sembunyi. Mereka membentuk sistem pemerintahan yang lengkap dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Di tingkat paling atas adalah Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpin utama atau disebut dengan khalifah yang memegang kekuasaan penuh atas seluruh keputusan daripada Daesh. Di bawah al-Baghdadi ada dewan penting, yaitu Dewan Syariah dan Dewan Syura, yang bertugas untuk memberikan nasihat, memastikan bahwa semua aturan dan kebijakan sesuai dengan hukum Islam, dan menyampaikan perintah dari atas ke bawah. Daesh membagi wilayahnya ke dalam dua area besar, Irak dan Suriah, masing-masing dipimpin oleh wakil khilafah. Setiap provinsi disebut dengan wilayah, dipimpin oleh seorang gubernur atau wali, yang menjalankan aturan dan mengelola kehidupan masyarakat di sana. Di bawah Dewan Syura dan Dewan Syariah tadi ada pula 8 dewan. Dewan-dewan yang mengurus hal penting seperti Dewan Militer, Keamanan dan Intelijen, Keuangan, Hukum, Media, Logistik, Pendidikan, dan Layanan Sosial. Daesh ingin berusaha menjadi sebuah negara sesungguhan. Mereka punya pemimpin pusat, dewan-dewan seperti kementerian, dan sistem pemerintahan dari atas sampai ke bawah, up to down. Sistem ini membuat mereka bisa mengatur wilayah dengan cepat dan kuat. Pada tahun 2014, Daesh mendeklarasikan kekhalifahan. Banyak kelompok dari berbagai negara menyatakan sumpah setia kepada Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah. Kelompok-kelompok ini berganti status dari sekadar organisasi jihad menjadi provinsi
Daesh yang dikenal dengan nama sebutan wilayah. Namun tidak semua kelompok yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar al-Baghdadi diakui sebagai bagian resmi dari Daesh atau wilayah provinsi mereka. Kelompok tersebut pertama mereka harus menyatakan sumpah setia atau berbaiat kepada al-Baghdadi, menyatukan kelompok-kelompok lokal, menguasai wilayah untuk menjalankan syariah, uh, mempunyai struktur organisasi yang mantap, dan mendapat persetujuan dari pimpinan pusat. Misalnya kelompok militan di Filipina baru diakui sebagai Daesh Asia Timur pada tahun 2017 setelah pertempuran sengit di Marawi. Daesh juga membagi wilayah menjadi dua, menjadi wilayah internal di Irak dan Suriah dan wilayah eksternal di luar Irak dan Suriah, seperti ada di Khorasan, di Garat Ifriqiya atau di Afrika, ada di Aljazair, dan di Sinai dan berbagai wilayah-wilayah lainnya. Fungsi dari wilayah eksternal Daesh ini yang pertama yaitu tentu saja realisasi kekhalifahan global, dan yang kedua adalah menyediakan tempat bagi pejuang yang tidak bisa berangkat ke Timur Tengah, bisa berangkat ke Irak dan Suriah. Selanjutnya, pemikiran dan keyakinan Daesh. Daesh sering dikaitkan dengan berbagai sebutan seperti Salafi, Wahabi, Jihadi, Qutbi, Takfiri, Khawarij, Islam Radikal, dan Islam Fundamental. Namun Daesh sendiri hanya menyebut diri mereka sebagai Ahlus Sunnah. Oleh uh, mengenai selanjutnya mengenai pemikiran dan keyakinan mereka yang pertama yaitu adalah pendirian kekhalifahan dan justifikasi. Pada 29 Juli 2014, juru bicara Daesh, Abu Muhammad Al-Anani, menyatakan berdirinya kembali kekhalifahan dan mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah. Al-Anani menceritakan ulang kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada masa itu, bangsa Arab disebut sebagai kaum yang paling hina, paling lapar, paling bodoh, dan paling miskin. Namun setelah mereka memeluk Islam dan berjuang di jalan Allah, berjihad, Allah memuliakan mereka dan memberikan kemenangan dan kekuasaan. Al-Adani menegaskan bahwa mendirikan kekhalifahan hukumnya wajib kifayah, kewajiban bersama yang jika ditinggalkan maka seluruh umat Islam akan berdosa. Daesh menyebut bahwa kewajiban ini telah lama dilupakan dan harus segera ditegakkan kembali. Al-Adani mengutip ayat Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Selanjutnya, instrumen kekhalifahan jihad sebagai ibadah tertinggi. Pada 1 Juli 2014, Al-Baghdadi menyampaikan pidato bertajuk pesan untuk para mujahidin dan umat Islam di bulan Ramadan, yang menegaskan jihad sebagai ibadah tertinggi dalam Islam. Ia memulai dengan ajakan takwa dan taubat, lalu menyerukan jihad sebagai jalan utama menuju kesyahidan dan surga. Al-Baghdadi mengutip surah At-Taubah ayat 111 untuk menekankan kepanan dunia dan keutamaan jihad. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Abu Bakar al-Baghdadi membagi dunia menjadi dua kelompok, yang mendukung Islam atau Daesh dan yang dianggap kafir seperti Amerika, Rusia, Yahudi, dan sekutu mereka. Bagi yang tidak diikut Daesh, mereka dianggap musuh dan harus dilawan. Selanjutnya dia mengatakan bahwa terorisme dipakai untuk menekankan definisi istilah terorisme dipakai untuk menekan muslim yang menolak sistem barat seperti demokrasi dan hukum sekuler. Menurutnya, terorisme saat ini didefinisikan sebagai orang yang berpegang teguh pada hukum Allah dan menolak tunduk pada kekuatan kafir. Pidato ini juga mengkritik kemuntafikan internasional, yaitu ketidakadilan dalam memperlakukan kekerasan terhadap umat muslim di berbagai tempat. Al-Baghdadi mengatakan membunuh muslim di Burma, menghancurkan rumah-rumah muslim di Palestina, menyiksa muslim di Uyghur, di Turkistan Timur, dan Iran. Semua ini bukanlah terorisme, tapi justru disebut kebebasan, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan toleransi. Oleh karena itu, dari pidato tersebut, di bagian terakhir dari pidato ini merupakan bagian terpenting dari seluruh pidato ini. Karena alasan pidato ini sendiri dibuat, terdapat pada bagian ini.
Al-Baghdadi berkata, wahai kaum muslimin dimanapun, bergembiralah, kuatkan hati dan angkat kepala kepala kalian tinggi-tinggi. Hari ini dengan izin Allah, kalian memiliki negara dan kekhalifahan yang akan mengembalikan kehormatan, kekuatan, hak-hak dan kepemimpinan kalian. Kendati umat muslim telah ditindas, Daesh telah lahir sebagai semacam pahlawan yang akan menyelamatkan dan melindungi umat muslim. Norma Daesh menormalkan jihad. Jihad sering disalahpahami hanya sebagai kekerasan atau perang, padahal maknanya lebih luas dan mendalam. Secara etimologis, jihad berarti upaya sungguh-sungguh dan kesungguhan dalam menanggung beban. Ibnu Qayyim membagi jihad menjadi 4 jenis utama. Jihad melawan hawa nafsu, jihadul nafs, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir dan munafik, dilakukan melalui hati, lisan, harta, dan jiwa. Eh, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jihad fisik dominan terhadap orang kafir, sedangkan terhadap munafik lewat argumentasi. Yang terakhir adalah jihad melawan pelaku kezaliman dan kemungkaran, bertahap dengan tangan atau dengan hati. Jihad melawan nafsu dan setan adalah fardu ain, kewajiban individu pribadi. Sementara jihad fisik membela agama Allah adalah fardu kifayah atau wajib bersama, kecuali saat ada serangan langsung. Daesh menghapus perbedaan ini dan menyatakan bahwa jihad ini adalah bersifat fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Karena banyak wilayah muslim dikuasai kafir dan pemerintah sesat. Mereka beranggapan jihad harus terus berlangsung sampai seluruh dunia masuk Islam. Dalam berupaya menjadikan jihad sebagai kewajiban utama bagi setiap muslim, mereka mengabarkan jihad bukan hanya sebagai ibadah, tapi justru juga bagian dari identitas muslim sejati dan simbol kesetiaan kepada Allah dan khilafah. Jihad diposisikan sebagai alat utama untuk menerapkan khilafah. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa Daesh berusaha untuk menormalkan jihad sebagai prinsip utama dalam ajaran Islam untuk memobilisasi umat dalam rangka menegakkan kekhilafan mereka. Selanjutnya, bab 3, Daesh di arena internasional. Struktur dalam hubungan internasional merupakan kumpulan norma, keyakinan, dan identitas bersama yang mempengaruhi tindakan dan aktor global, termasuk komunitas muslim atau ummah. Struktur ini terbentuk melalui kebiasaan, komunikasi, dan pemahaman bersama antar negara, bukan sesuatu yang tetap. Daesh menolak sistem internasional modern Westphalia yang berbasis negara bangsa dan kedaulatan negara. Mereka berupaya menggantinya dengan kekhalifahan berdasarkan hukum syariah, tanpa batas negara, etnis, atau kebangsaan. Daesh menolak institusi internasional seperti PBB, hukum internasional, dan HAM yang mereka anggap sebagai alat penindasan kafir terhadap hukum Allah. Ummah bukan sekedar identitas budaya, tapi kesatuan politik yang harus disatukan di bawah kepemimpinan Daesh. Daesh berusaha menghancurkan identitas nasional dan nilai modern demi menormalisasikan jihad sebagai bagian dari proyek kekhalifahan mereka. Adapun instrumen penyebaran norma Daesh memanfaatkan media sosial dan internet untuk menyebarkan propaganda jihad secara global. Mereka membuat video, pesan, gambar, dan media digital dengan rencana matang untuk mencari anggota, menunjukkan kekuatan, dan membangun citra. Penyebaran jihad dapat terjadi tanpa kontak langsung, cukup dengan akses internet dan ponsel, atau dikenal dengan nama istilah self-radicalization. Daesh juga menggunakan otoritas karismatik atau saat ini sering dikenal dengan influencer untuk membantu menyebarkan jihad, menormalkan jihad. Daesh menggunakan berbagai media digital seperti radio, ada radio Al-Bayan, Amak Al-Ikhbaria, ada buletin elektronik seperti Al-Naba, buku dan panduan daring, anarkis cookbook, serta lagu propaganda seperti karya Abu Yasir, Salil Al-Sawarim, yang telah ditonton oleh 1,5 juta orang, yang saat ini telah di-take down oleh YouTube. Negara digital Daesh seperti Dabik, Al-Naba, Darul Islam, Konstantinie, Istok, Rumiyah, dan Voice of Hind diterbitkan dalam berbagai bahasa untuk menjangkau khalayak internasional dan disebarluaskan melalui berbagai platform tapi yang paling banyak melalui Telegram. Jihad selalu menjadi tema utama dalam majalah tersebut, dilengkapi dengan visual menarik, ilustrasi, foto, dan infografis. Media sosial menjadi alat penting penyebaran jihad dengan ribuan akun pendukung Daesh di Twitter. Diperkirakan ada 46.000 akun yang mendukung Daesh dari September hingga Desember 2014. Pada 2021, Daesh mengunggah lowongan kerja di wilayah Khalifah melalui LinkedIn, inovasi baru dalam rekrutmen digital kelompok seperti ini. Platform media sosial yang digunakan meliputi YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,
TikTok, WhatsApp, Snapchat, Telegram, Tamtam, Tor, dan Tumblr, dan lainnya. Sekitar 14% propaganda Daesh pada tahun 2022 tersebar di layanan web terdesentralisasi dengan lebih 8.500 URL propaganda di 100 lebih platform. Twitter dan Facebook sangat efektif dalam menyebarkan pesan dengan sedikit atau tanpa sensor. Daesh juga memproduksi film dan video propaganda dengan kualitas Hollywood, menggabungkan sinematografi barat, musik islami, dan durasi pendek yang biasanya kurang dari 5 menit. Dari 2013 hingga 2016, mereka memproduksi lebih dari 40 video propaganda. Menurut laporan dari PBB, lebih dari 40.000 orang dari lebih dari 110 negara pernah bergabung dengan Daesh pada masa kejayaannya. Peter Naumann memperkirakan bahwa hingga 80% dari pejuang asing barat mungkin telah dipengaruhi atau direkrut sebagian melalui media sosial, terutama Twitter, YouTube, dan Facebook. Keempat, merupakan analisis, yaitu Daesh sebagai non-entrepreneur. Untuk menentukan status non-entrepreneur Daesh dapat digunakan tabel berikut sebagai rujukan. Underlink telah mengelompokkan kriteria non-entrepreneur dan memasukkannya ke dalam tabel yang menggolongkan aktivitas non-entrepreneurship menjadi dua, yaitu melalui ucapan dan tindakan. Kemudian jika ternyata berdasarkan kriteria dan tabel tersebut menunjukkan bahwa aktor tersebut merupakan non-entrepreneur, tabel selanjutnya dapat diidentifikasi pula jenis non-entrepreneur apa aktor tersebut. Yang pertama, ucapan tentang legitimasi jihad melalui narasi keagamaan dan sejarah. Pernyataan normatif atau framing adalah cara untuk meyakinkan orang tentang aturan atau nilai yang dianggap benar, agar norma baru lebih mudah diterima. Seringkali norma tersebut dihubungkan dengan kebijakan atau aturan yang sudah ada sebelumnya. Daesh menggunakan cara ini untuk menormakan jihad. Mereka merujuk pada sejarah Islam awal dan mengklaim bahwa jihad yang mereka lakukan adalah lanjutan dari perjuangan para sahabat Nabi. Juru bicara Daesh Al-Anani menceritakan bagaimana bangsa Arab sebelum datangnya Islam adalah bangsa yang lemah, miskin, dan saling bermusuhan. Namun setelah masuk Islam, mereka menjadi kuat dan bahkan mampu mengalahkan dua kekuatan terbesar saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Dengan menggambarkan perubahan besar yang terjadi pada bangsa Arab setelah beriman dan berjihad, Daesh mencoba membujuk umat Islam saat ini untuk melakukan hal yang sama. Mereka ingin umat Islam merasa bahwa jihad dan menegakkan khalifah merupakan kunci daripada mencapai kembali kejayaan umat Islam yang dielu-elukan. Melalui narasi seperti ini, Daesh membingkai jihad sebagai tugas utama untuk mengembalikan kejayaan Islam. Musuh dari dalam, target utama propaganda Daesh. Strategi naming, shaming, dan blaming berarti adalah menyebut, mempermalukan, dan menyalahkan atas orang yang tidak mau menerima norma. Tujuannya adalah untuk membuat pelanggar atau orang yang tidak mau menerima norma menjadi malu dan memberitakan agar mereka berubah atau mau menerima norma yang disebarkan oleh norma tersebut. Dalam hubungannya dengan Daesh, mereka menggunakan strategi ini terhadap orang-orang Islam yang menolak pemikiran mereka terhadap penormaan jihad dalam komunitas Muslim. Strategi ini paling banyak digunakan dalam majalah-majalah terbitan Daesh seperti Dabiq dan Rumiyah. Tokoh-tokoh Muslim yang disasar pun beragam, mulai dari politikus, ulama, pemimpin negara, dan organisasi, ada raja, presiden, dan lainnya. Tabel ini menunjukkan bagaimana Daesh menggunakan strategi naming, shaming, dan blaming. Dari tokoh-tokoh tersebut beragama Islam dan memimpin berbagai komunitas Muslim, Daesh menyebut mereka sesat, tagut, murtad, karena mereka menolak pemikiran Daesh. Para jihadis dan ideologi jihad termasuk meskipun mereka memiliki pandangan yang sama terhadap jihad, tidak luput dari sasaran Daesh. Bahkan pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, disebut sebagai Yahudi dan orang bingung, padahal Daesh sendiri dulunya merupakan bagian dari Al-Qaeda, Al-Qaeda ini Irak. Melalui tindakan, Daesh memilih Suriah dan Irak sebagai basis kekuatan mereka karena kedua negara ini sedang kacau akibat perang dan ketidakstabilan, terutama ketegangan Sunni Syiah. Banyak orang Sunni yang merasa terpinggirkan dan terdorong oleh janji Daesh soal keadilan dan pemberdayaan. Setelah menguasai wilayah, Daesh menjadikan kecelakaan dengan hukum Islam versi mereka, sehingga mereka dianggap seperti negara asli, memudahkan penyebaran ideologi ke dalam dan keluar wilayah kekuasaan. Daesh memperluas pengaruh melalui jaringan resmi dan simpatisan di berbagai wilayah yang dikenal dengan nama wilayah. Wilayah atau provinsi ini merupakan organisasi yang bersumpah setia kepada pemimpin Daesh atau al-Baghdadi. Wilayah ini meniru tata pemerintahan dan cara jihad Daesh, sehingga lagi mereka menyebar di berbagai konflik global.
Media menjadi alat penting dalam penyebaran norma melalui terbitan publikasi Daesh seperti Dabik Dunia. Daesh memuliakan jihad, kematian Said, dan menggambarkan pemerintahnya sebagai kehendak Tuhan. Daesh juga memanfaatkan tokoh simpatisan dan pendakwah di media sosial yang membantu menyuarakan ideologi secara konsisten di berbagai wilayah, meski tak selalu dikendalikan oleh Daesh. Media sosial seperti Twitter, Telegram, dan YouTube menjadi alat utama untuk melewati batas media tradisional. Salah satu cara mereka mempengaruhi perubahan adalah lewat tindakan simbolik, yaitu tindakan atau aksi yang dilakukan untuk mengubah cara pandang dan menentang norma yang telah berlaku. Tindakan ini merupakan salah satu ciri utama non-entrepreneur. Tindakan ini merupakan aksi yang paling sering dilakukan Daesh dalam upaya mereka untuk menormalkan jihad sebagai usaha untuk mencapai khilafah. Pada dasarnya, bahkan sejak awal pendirian organisasi ini, deklarasi kekhalifahan telah melanggar norma internasional. Perebutan wilayah negara Irak dan Suriah pada tahun 2014 melanggar kedaulatan negara-negara yang telah diakui secara internasional tersebut. Kedaulatan negara dilindungi dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan suatu negara. Daesh memiliki kapasitas finansial yang sangat besar dibanding kelompok jihad lain. Dengan menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah, mereka memperoleh pendapatan hampir $1 miliar per tahun dari pajak, denda, dan eksploitasi sumber daya. Sumber utama pendapatan adalah minyak dari ladang minyak di Suriah Timur dan Irak Utara, dengan pendapatan harian hingga $1,6 juta sebelum serangan udara yang dilakukan oleh koalisi. Dan itu Daesh menggunakan pajak atas jalur penyelundupan narkoba dan manusia, menghasilkan hingga $1 miliar per tahun. Serta memanfaatkan perdagangan barang antik yang mencapai 22 sampai $100 juta per tahun. Daesh juga mendapat dana besar dari uang tebusan penculikan warga asing yang pada tahun 2014 mencapai sekitar $20 juta. Uang ini digunakan untuk membiayai gaji pejuang, yaitu sekitar 400 sampai $600 per bulan dan aparatur sipil dari negara-negara mereka. Sehingga jihad menjadi pekerjaan tetap dengan insentif ekonomi. Dan juga membiayai layanan kesehatan, makanan, dan tempat tinggal terutama bagi keluarga syuhada dan insentif berdasarkan tingkat loyalitas mereka. Uang juga digunakan untuk media Daesh untuk memproduksi konten dalam rangka penyebaran jihad. Dana juga digunakan untuk mendukung cabang-cabang Daesh wilayah di berbagai negara. Dana digunakan untuk melatih anggota dan memperkuat organisasi. Di luar negeri, jaringan keuangan Daesh mendukung serangan teror seperti serangan Paris 2015 dan Brussels 2016 dengan dana antara $10.000 hingga $20.000 per operasi. Tabel 1.1 tadi, kriteria non-entrepreneurship yang telah disusun oleh Wonderbig sangat berguna untuk menunjukkan status non-entrepreneur aktor internasional. Dilihat dari tabel tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh Daesh menunjukkan bahwa meskipun Daesh bukan merupakan aktor yang lumrah dalam proses ini, benar mereka merupakan adalah non-entrepreneur. Tindakan dan keyakinan mereka sebagai non-entrepreneur untuk menyebarkan norma dalam hal jihad dapat digolongkan lagi berdasarkan tabel ini, itu tabel 1.2 yang membagi non-entrepreneur menjadi dua jenis, yaitu non-entrepreneur reformis dan non-entrepreneur revolusioner. Tindakan Daesh juga jelas-jelas bertujuan untuk merusak dan menggulingkan sistem yang ada. Mereka melakukan serangan bersenjata dan menyebarkan ideologi mereka secara online untuk menggoyahkan pemerintahan yang sah. Mereka tidak berniat untuk memperbaiki sistem, tapi ingin menghancurkannya dan menggantikannya dengan sistem buatan mereka sendiri. Ini cocok dengan ciri kelompok yang memang ingin menjatuhkan kekuasaan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Daesh dapat digolongkan menjadi non-entrepreneur revolusioner. Hal ini karena sangat cocok dengan gambaran non-entrepreneur yang ingin mengganti sistem dari luar dengan cara-cara radikal dan kekerasan. Baik dari posisi, tujuan, arah tindakan, cara, maupun keyakinan mereka semuanya menunjukkan bahwa Daesh adalah aktor yang sangat mengganggu stabilitas politik, baik di kekuasaan maupun di dunia secara umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas bagaimana kelompok Daesh bisa dilihat sebagai non-entrepreneur dalam hubungan internasional. Biasanya istilah ini digunakan untuk menggambarkan aktor-aktor yang menyebarkan nilai-nilai positif seperti perdamaian dan HAM. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok seperti Daesh yang menyebarkan ideologi radikal juga bisa berperan sebagai non-entrepreneur, meskipun mereka membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan tekanan global saat ini. Daesh berusaha untuk menormalkan jihad pada komunitas muslim global atau ummah, menjadikannya sebagai sesuatu yang dianggap biasa, benar, dan perlu dilakukan oleh umat Islam. Mereka memiliki jihad sebagai kewajiban untuk membela umat Islam yang tertindas dan sebagai jalan
untuk menegakkan kekhalifahan. Jihad dipromosikan bukan hanya sebagai tindakan militer, tapi juga sebagai bentuk ketaatan agama. Ide ini disebarluaskan melalui berbagai media seperti video propaganda, pidato, majalah digital, dan media sosial. Daesh bisa dikategorikan sebagai non-entrepreneur, selanjutnya dapat dikategorikan lagi sebagai revolutionary non-entrepreneur. Nah, artinya mereka tidak hanya ingin memperbaiki sistem yang ada, tapi ingin menggulingkan tekanan global yang sekarang dan menggantinya dengan sistem baru yang sesuai dengan ideologi mereka. Mereka menolak bekerja sama dan dengan sistem internasional yang dianggap sekuler dan menggunakan cara-cara yang nyeleneh untuk menyebarkan nilai-nilai mereka. Penyebaran norma dalam hubungan tradisional tidak selalu dilakukan oleh aktor-aktor yang membawa nilai damai. Kelompok radikal seperti Daesh sudah dapat menyebarkan norma mereka sendiri, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai universal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok seperti Daesh, meskipun tidak berasal dari dunia barat atau membawa nilai liberal barat, tidak tetap bisa berperan menyebarkan norma tertentu. Karena itu, penulis menyarankan agar para peneliti hubungan tradisional mulai memperluas sudut pandangnya dalam melihat siapa saja yang menjadi norma entrepreneur. Jangan hanya melihat dari sisi aktor yang dianggap baik atau sesuai dengan standar barat, tapi juga dari kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang atau radikal. Untuk memperkaya pemahaman tentang strategi penyebaran norma, penelitian juga dapat membandingkan Daesh dengan kelompok Islam lainnya yang juga menyebarkan norma dalam komunitas Muslim, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau Jemaah Tabligh. Pembandingan ini akan memperlihatkan bagaimana norma keagamaan bisa didikai dalam berbagai cara dan bagaimana masing-masing memperoleh legitimasi dari komunitasnya. Terakhir, penting bagi penelitian selanjutnya untuk melihat lebih jelas seberapa besar keberhasilan normatif Daesh dengan menggunakan data real. Penelitian ini masih bersifat deskriptif dan belum membandingkan efektivitas penyebaran norma mereka secara terukur lebih lanjut. Penelitian semacam ini akan membantu memberikan analisis yang lebih tajam dan objektif terhadap dampak normatif kelompok seperti Daesh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat melaksanakan seminar hasil ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.